Setelah minum, saya ngerasa lega dan ngerasa nyaman. Nah, ketika saya haus, kemudian dikasih kue, belum tentu saya ngerasa nyaman dan ngerasa enak, karena yang dibutuhkan memang adalah air. Halo, kembali lagi bersama saya, Elvan Pandar. Kita awali video ini dengan sebuah pertanyaan. Apa teman-teman sedang ngerasa bahagia atau sebaliknya teman-teman sedang dirundung kesedihan? Lalu apa yang membuat teman-teman ngerasa bahagia dan sebaliknya pula, apa yang bikin teman-teman ngerasa sedih? Boleh tulis di kolom komentar. Teman-teman, kebahagiaan adalah sebuah harapan yang selalu diinginkan setiap orang, ya kan? Namun itu tidak mudah dan juga nggak datang sendiri. Teman-teman, banyak hal yang bisa kita bikin senang, bahagia, dan itu bisa berbeda pada setiap orangnya. Apa bahagia itu ketika kita dapat duit banyak? Saya kira nggak juga. Saya ngerasa bahagia ketika video ini banyak yang nonton, bisa memberi manfaat buat teman-teman. Ya, itu pun kalau benar-benar video ini bermanfaat. Ya, kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Gini teman-teman, menurut saya kebahagiaan itu sepertinya tak bisa diukur oleh faktor eksternal saja. Dalam hal ini materi lah ya. Namun faktor internal juga tak kalah penting buat kita bikin senang atau kita bikin bahagia. Itu tergantung kita bagaimana kita merasakan dan memaknai sebuah kebahagiaan itu. Ada sebuah cerita menarik dari negeri 1001 malam. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Nawas? Dan ini akan mengubah pandangan atau persepsi kita tentang sebuah kebahagiaan. Dan moga saja seperti itu. Abu Nawas ini hidup di zaman kerajaan Harun ar-Rasyid. Kira-kira gini ceritanya. Pada suatu hari, si Abu Nawas ini sedang duduk santai sambil minum teh. Tiba-tiba ada seorang yang datang karena orang ini tahu si Abu Nawas ini adalah orang yang cerdas dan bisa menyelesaikan masalah. Orang ini berkata, "Hai Abu Nawas, aku ingin rumahku seperti istana. Rumahku sempit. Coba bayangkan, masuk pintu depan sudah ketemu pintu belakang. Begitu sempitnya rumahku." Abu Nawas menjawab, "Oh gitu. Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. "Sekarang kamu beli seekor kambing. Untuk dijual," kata orang itu. "Bukan," kata Abu Nawas, "tapi peliharalah di rumahmu." Orang itu bingung, karena dia berpikir kalau dijual dapat keuntungan dan keuntungan itu bisa buat bikin istana. Kenapa Abu Nawas menyuruh dipelihara? Tapi orang itu tetap nurut sama Abu Nawas. "Hanya kambing," kata orang itu. "Iya, kambing." "Baiklah kalau hanya seekor kambing. Jangankan 1, 10 pun aku mampu kalau hanya seekor kambing. Dan kembalilah besok," kata Abu Nawas. Keesokan harinya orang itu kembali lagi menemui Abu Nawas. "Gimana?" kata Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Rumahku jadi sempit Abu Nawas. Sekarang beli lagi 2 kambing dan kembalilah besok." Akhirnya orang itu pulang dan membeli lagi 2 ekor kambing. Besoknya kembali lagi menemui Abu Nawas. Ditanya lagi oleh Abu Nawas, "Gimana?" Orang itu menjawab, "Rumahku tambah sumpek kayak Abu Nawas." "Baiklah, sekarang kamu beli lagi 1 ekor sapi dan kembalilah besok." Apa kata orang itu? "Rumahku sudah benar-benar sumpek. Masa disuruh beli lagi sapi?" Tapi lagi-lagi orang itu nurut dan pulanglah orang itu. Keesokan harinya orang itu kembali lagi menemui Abu Nawas. "Sudah, Abu Nawas, aku sudah beli kambing dan sapi." Terus si Abu Nawas ini seperti biasa bertanya pada orang itu, "Bagaimana sekarang?" Orang itu menjawab, "Benar-benar sumpek rumahku. Sekarang ditambah lagi bau, walaupun udah dibersihkan tiap hari, tetap saja bau dan membuatku tidak nyaman." "Oh begitu," kata Abu Nawas. "Sekarang kamu pulang dan jualah 1 ekor kambing dan kembali lagi besok." Lagi-lagi orang itu nurut sama Abu Nawas. Pulanglah orang itu dan kembali menemui Abu Nawas. "Gimana?" kata Abu Nawas. "Sekarang rumahku agak merasa lega. Sekarang pulanglah lagi dan juallah 2 ekor kambing lagi." Pulanglah orang itu dan kembali menjual kambing itu. Orang itu berkata, "Lega rasanya sekarang, sisa tinggal 1 sapi lagi." Setelah itu kembali menemui Abu Nawas. "Gimana rasanya sekarang?" Orang itu berkata, "Sekarang aku merasa lebih nyaman, hai Abu Nawas." Nah sekarang kembalilah pulang dan juallah sapi itu. Dijuallah sapi itu, dan habislah semua peliharaannya. Kembali keesokan harinya menemui Abu Nawas. Kata Abu Nawas, "Gimana setelah kamu jual semua peliharaanmu?" "Rasanya rumahku terasa luas dan nyaman, wahai Abu Nawas." Nah teman-teman, begitulah ceritanya. Sebuah kebahagiaan tak harus diukur dari faktor eksternal saja, namun ada faktor internal yang mempengaruhi nilai kebahagiaan yang seseorang miliki atau dapatkan. Kebahagiaan itu adalah kesejahteraan subjektif seseorang. Jadi gini teman-teman, kebahagiaan, rasa senang itu dipengaruhi oleh perasaan kita sendiri dan keyakinan kita. Contohnya, ketika kita menilai orang itu banyak tertawa. Belum tentu orang yang banyak tertawa itu dia adalah orang yang bahagia. Sekarang kita contohkan lagi. Ketika seseorang di gurun pasir yang penuh dengan kehausan, yang dibutuhkan adalah air. Ketika diberikan uang yang banyak, dia tidak akan senang. Karena yang dia butuhkan adalah air. Walaupun banyak uang, tidak ada air, dia tidak bisa minum, dan dia bisa mati. Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang
selalu bersyukur apa yang kita miliki dan menjadi orang-orang yang selalu ngerasa bahagia. Penting ya bahagia, sangat penting. Salam bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya.